Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan clinical skills pengambilan sputum pada anak. Seperti biasa, dokter akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi, sebelum melakukan pengambilan sputum pada anak, dokter akan menginformasikan terlebih dahulu hal-hal apa yang harus diperhatikan sebelum mengambil sputum, yaitu persiapan prosedur. Yang pertama, anak harus dipuasakan kurang lebih 6 jam sebelum prosedur dilakukan. Kemudian, prosedur tidak boleh dilakukan jika anak tersebut makan dalam waktu 3 jam sebelum prosedur. Setelah itu, dokter akan menjelaskan prosedur pengambilan sputum pada anak. Kemudian alat apa yang saja akan dipakai pada prosedur ini. Kemudian dokter akan memberitahukan efek samping yang akan terjadi pada prosedur pengambilan sputum itu sendiri. Setelah semua telah dijelaskan, dokter kemudian akan meminta persetujuan untuk melakukan prosedur pengambilan sputum itu sendiri. Adapun hal-hal yang harus diberitahukan kepada orang tua terkait pengambilan sputum pada anak yaitu adalah dapat ditemukan perdarahan hidung saat sputum dihisap dengan ekstraktor mukus, dan juga anak dapat muntah. Dapat pula ditemukan hipoksemia akibat bronkospasme. Berikut ini merupakan hal penting yang mesti kita ketahui dalam metode pengambilan sputum. Yang pertama adalah indikasi. Induksi sputum digunakan untuk diagnosis penyakit saluran nafas antara lain seperti asma, PPOK, tuberkulosis, batuk kronik, kanker paru, dan pneumositis girovesi, pneumonia. Adapun kontraindikasi yang perlu diperhatikan seperti anak dalam serangan asma akut, tanda-tanda distres pernapasan, adanya wheezing, tanda vital abnormal, epistaksis, pneumotoraks, serta traumatoraks. Kemudian adapun hal yang mesti kita perhatikan dalam melakukan induksi sputum. Yang pertama adalah masker N95 dan handscoon. Petugas kesehatan harus menggunakan masker N95 selama prosedur dan sarung tangan disposable ketika memegang sputum yang sudah berada di dalam wadah. Yang kedua adalah arah angin. Jika induksi dilakukan di ruangan terbuka, maka sebelum prosedur dilakukan harus ditentukan arah angin. Pasien harus berada pada arah yang berlawanan dengan arah angin. Yang ketiga adalah sirkulasi udara. Jika dilakukan di dalam ruangan tertutup, pintu dan jendela harus dalam keadaan terbuka dan gunakan kipas angin untuk mengarahkan angin ke arah yang menjauhi petugas kesehatan. Yang terakhir adalah sterilisasi. Nebulisasi dan tabung harus disterilisasi setiap kali selesai digunakan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Sebelum melakukan pengambilan sputum pada anak, alangkah baiknya melakukan hand hygiene, kemudian menyiapkan handscoon steril dan non-steril. Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan untuk pengambilan sputum antara lain adalah nebulizer, ekstraktor mukus, masker inhalasi anak, larutan salbutamol, dispo 3 cc, oximeter, NaCl 0,9% dan 3%, alkohol gel, dan pot sputum steril. Bersihkan mulut anak dengan sikat gigi tanpa pasta gigi, berkumur, ataupun dengan kasa bersih untuk mengurangi kontaminasi. Cara pertama pengambilan sputum pada anak menggunakan nebulizer. Di sini kita mengambil NaCl 0,9% sebanyak 3 ml. Inhalasi 15 menit pertama menggunakan NaCl 0,9, 15 menit kedua menggunakan NaCl 3%. Ambil salbutamol sebanyak 2 ml, kemudian campurkan dengan NaCl 0,9% di cawan inhalasi. Pastikan bahwa masker inhalasi sudah terkonek dengan baik. Sebelum prosedur dimulai, ukur saturasi oksigen dengan oximeter. Prosedur dilanjutkan jika saturasi oksigen itu di atas 92%. Inhalasi anak dengan larutan salbutamol 2 ml yang sudah tadi ditambahkan NaCl 0,9% selama 15 menit. Kemudian, selama prosedur dilakukan, pantau terus saturasi oksigennya. Setelah itu, lanjutkan inhalasi dengan NaCl 3% sebanyak 5 ml selama 15 menit. Apabila sputum tidak dapat dikeluarkan anak setelah dilakukannya inhalasi, lakukan perkusi dada seperti ini. Kemudian minta anak untuk melakukan batuk. Setelah itu, taruh sputumnya di dalam pot sputum steril. Cara kedua adalah menggunakan mukus ekstraktor. Buka ekstraktor mukus, kemudian berikan lubrikan pada selang ekstraktor
Sambungkan mukus ekstraktor dengan alat suction secara perlahan melalui hidung anak. Tahan kepala anak saat dilakukan penghisapan dengan mukus ekstraktor supaya tidak terdorong ke belakang dan mempersulit penghisapan sputum. Penghisapan sputum dilakukan 2 kali hingga terkumpul dalam wadah ekstraktor mukus. Kemudian diberikan label yang bernama pasien tersebut. Setelah pengambilan sputum selesai dilakukan, segera bawa spesimen ke laboratorium dalam waktu 1 jam. Kemudian, dokter akan menjelaskan kepada orang tua bahwa prosedur pengambilan sputum telah selesai dan beritahu juga kapan harus kembali untuk melihat hasil dari pemeriksaan sputumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.